Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh perhitungan tentang tekanan osmosis pada sifat koligatif larutan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika 3,6 gram glukosa dengan MR 180 gram per mol dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah tekanan osmosis larutan? Ingat, apabila kita ingin mengerjakan soal perhitungan, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan nilai-nilai yang diketahui pada soal. Pada soal dapat kita ketahui jika 3,6 gram ada satuan gram. Satuan gram menyatakan itu adalah massa. Massa apa? Glukosa itu merupakan zat terlarut atau pelarut? Zat terlarut ya. Nah, berarti siapa yang berperan sebagai pelarut? Air. Oke. Karena glukosa merupakan zat terlarut. Maka yang kita ketahui, pertama saya terus diketahui dulu. Saya beri lambang untuk massa yaitu MgRT, zat terlarut seperti biasanya. Lambangnya untuk massa zat terlarut itu adalah MgRT. 3,6 gram. Dengan MR siapa ini? MR zat terlarut. MRT. Saya beri lambang MRT yaitu MR zat terlarut. 180 gram per mol. Dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml. Berarti volume siapa? Volume pelarut. Volume air yaitu volume pelarut. Karena air berperan sebagai pelarut. 200 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Lambang suhu di rumusan tekanan osmosis itu adalah T besar ya. 27 derajat Celcius. Ada satu yang tidak dicantumkan pada soal yaitu tetapan gas pada tekanan osmosis yang dilambangkan dengan L. Berapa tetapannya? Tetapannya yaitu 0,082 atm liter per mol atau mol per liter dikali dengan Kelvin. Apa yang ditanyakan? Ditanya tekanan osmosis. Apa lambang tekanan osmosis? Pi. Sekarang kita masuk ke rumus. Rumus yang kita gunakan yaitu adalah Pi atau tekanan osmosis yang dicari sama dengan molaritas dikali dengan tetapan gas dikali dengan suhu. Sekarang kita lihat nilai yang diketahui. Kita punya nilai molaritas? Tidak ada. Kita pula punya nilai tetapan gas pada tekanan osmosis? Punya. Kita punya suhu? Punya. Kita lihat satuannya lagi. Molaritas memiliki satuan
mol per liter. Tetapan gas satuannya adalah atm liter per mol. Satuan dari suhu adalah Kelvin. Oke. Saya tuliskan ya biar mudah. Tadi satuan, ini satuan. Satuan dari M, satuan dari molar itu adalah mol per liter. Satuan dari M, atm liter per mol ya, liter per mol. Kita ubah yang ini. Ya, liter per mol. Liter per mol. Satuan dari suhu pada tekanan osmosis itu adalah Kelvin. Nah, kita lihat yang diketahui. Kita punya T, satuannya adalah Kelvin. Sedangkan di sini satuannya adalah derajat Celcius. Maka harus kita rubah ke Kelvin terlebih dahulu. Untuk merubah derajat Celcius ke Kelvin, tinggal kita tambahkan nilai dari derajat Celcius ditambah dengan 273. Ditambah 273 satuan Kelvin sama dengan nilainya 300 Kelvin. Nah, sekarang suhunya sudah Kelvin. Kita hapus. Nilai tetapan dari tetapan gas itu ada satuannya atm liter per mol kali K. Sudah sama. Oke, sudah selesai. Sekarang molaritas ya, bukan molalitas. Satuannya adalah mol per liter. Bagaimana mencarinya? Kita tidak punya nilai mol, tetapi kita di sini punya volume. Volume satuannya adalah liter. Sedangkan nilai volume yang kita punya satuannya adalah mililiter. Berarti kita harus rubah terlebih dahulu nilai volume yang satuan mililiter ke satuan liter. Mililiter ke liter. Berapa anak tangga tuh? Naik atau turun? Naik ya. Kalau naik dibagi atau dikali? Dibagi. Mohon maaf. Kalau naik dibagi. Kalau turun berarti dikali. Berapa naik anak tangga mililiter ke liter? 3. Berarti sama dengan 1000 ya. Nah, 200 dibagi 1000. Kita coret saja nolnya. Ini coret. Tersisa 2 dibagi 10. Berarti nilainya adalah 0,2 liter. Nah, sekarang kita sudah dapat satuannya. Berarti ini untuk volume sudah tuntas karena kita sudah dapat satuannya liter. Tersisa mol. Sedangkan kita tidak punya nilai mol pada diketahuinya. Bagaimana cara mencari mol? Ada yang ingat untuk mencari nilai mol? Nilai mol. Untuk mencari nilai mol itu rumusnya adalah massa dibagi mR. Tadi kita tidak punya nilai molaritas. Rumus untuk mencari molaritas itu rumusnya adalah tadi mol per liter. Mol dilambangkan dengan N. Satuan liter berarti menandakan bahwa dia adalah volume. Tadi kita volumenya sudah punya yang satuan liter. Sekarang kita tidak punya mol. Cara mencari mol itu adalah massa dibagi ml. Massanya berapa? Massa yang kita punya ini yang satuannya gram 3
gram. MRT-nya 180 gram per mol. 180 gram per mol ya. Maaf. Sekarang tinggal kita hitung. 3,6 dibagi 180. 0,02 ya enggak ya 0,02. Satuannya ini kita punya gram yang sama, tinggal kita coret. Nah, sehingga tersisa satuan mol. Sekarang kita sudah dapat nilai mol. Kita masukkan lagi ke rumus molaritas. Molnya itu nilai molnya 0,02 nilai molnya 0,2 mol. Nilai volumenya 0,2 liter. 0,02 dibagi 0,2. Biar mudah langsung aja kita coret. Ini ya. 2 bagi 2 1. Ya. Kita punya 0 yang sama. Berarti tersisa 0,10 dan 1, satuannya adalah mol per liter. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai dari molaritas, yaitu 0,1 mol per liter. Sekarang kita masukkan ke rumus ini. Ini saya hapus. Nilai molar tadi itu adalah 0,1. Ya kan? 0,1 mol, satuannya mol per liter dikali. Titik ini kali ya. Kalau misalkan kalian tidak terbiasa menggunakan titik untuk kali, kalian bisa pakai gunakan tanda kali, yaitu N kali R kali T. Sama saja. Yang penting dikali. Tetapan gasnya 0,082 atm liter per mol dikali suhu dikali T. T adalah suhu. Berapa T-nya? Suhunya 300 Kelvin. 300 Kelvin. Sekarang kita kalikan. 0,1 dikali 0,082 jadinya dikali 300 jadinya 2,46. 2,46. Apa satuannya? Nah, misalkan nih kalian tidak ingat satuan dari tekanan osmosis, kalian bisa gunakan dengan mencoret rumus yang sama. Kita punya nilai mol, berarti bisa kita coret. Berikutnya kita punya satuan liter, sama kan? Kita punya satuan ATM yang sama? Tidak, satuannya ATM cuma 1. Kelvin, kita punya Kelvin yang sama. Yang tersisa adalah satuannya adalah ATM. Berarti satuan dari tekanan osmosis itu adalah ATM. Nah, jadi tekanan osmosis yang terjadi pada 3,6 gram glukosa yang dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml pada suhu 27 derajat Celcius sebesar 2,46 ATM. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Dengan soal tekanan osmosis larutan glukosa 0,01 molaritas pada suhu 27 derajat Celcius, di mana R sama dengan 0,082 adalah, seperti biasa, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Pada suhu 27 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, dengan tetapan gas R 0,082 atm liter per mol K. Mintanya Pi. Dengan rumus Pi sama dengan dikali R dikali T. Kita sudah punya nilai molar. Kemudian juga kita sudah punya nilai tetapan dengan satuannya ya. Tetapi di sini kita tidak punya. Tetapi di sini satuan dari suhunya itu adalah masih derajat Celcius, maka kita rubah 27 ditambah 273 Kelvin, maka 300 Kelvin. Kita masukkan langsung. Ini mudah saja ya soalnya, karena nilainya tidak ada yang harus dicari, sudah ada memiliki nilainya. Dengan molaritas 0,01 molar, tetapannya 0,082 atm liter per mol, 300 K. Berapa jadinya? 0,01 dikali 0,0. Berapa jadinya? 0,01 dikali 0,082 kali 300. 0,246. Iya? 0,246. Satuannya. Nah, jadi untuk satuannya liter per mol itu sama dengan molaritas. Oke, kita coret. Molaritas, kalau misalkan nih satuan dari molaritas kita jabarkan. Kalau misalkan nih satuan dari molaritas, ini molaritas kita jabarkan adalah mol per liter. Otomatis mol bisa kita coret, liter sama bisa kita coret. Nah, makanya molaritasnya bisa kita coret dengan liter per mol. Kemudian Kelvin. Jadi satuan yang tersisa adalah atm. Nah, tekanan osmosis yang terjadi pada larutan glukosa 0,01 molar pada suhu 27 derajat Celcius, di mana dengan tetapan gas 0,082 atm liter per mol Kelvin, itu sebesar 0,246 atm. Sampai di sini dulu contoh yang dapat saya berikan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.